Pernahkah kalian melihat seseorang melakukan hal yang nekat demi orang yang dicintainya? Kali ini, seorang gadis berani memanjat pagar rumah mewah milik bos tajir hanya demi mengambil layangan adiknya yang tersangkut. Bayangkan, rumah mewah, pagar tinggi, dan detik-detik menegangkan yang bisa bikin jantung kalian berdebar. Endingnya pun mengejutkan, karena pemilik rumah yang awalnya marah malah jatuh hati. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Lembar Hidup. Kali ini kami akan membagikan kisah nyata yang penuh keberanian, kejutan, dan emosi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video inspiratif terbaru dari kami. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik dan mengharukan seperti ini. Pagi itu, sinar matahari menyinari desa kecil dengan hangat, menerobos celah-celah pepohonan yang rimbun. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang segar. Di halaman yang luas, seorang gadis kecil dan adiknya sedang asyik bermain layangan. Tawa mereka terdengar riang, memecah keheningan pagi yang damai. Layangan warna-warni menari-nari di langit biru, terkadang melambung tinggi, terkadang meluncur cepat ke tanah. Adik gadis itu, dengan mata berbinar, mencoba mengendalikan layangan yang baru saja dibeli dari pasar. "Jangan sampai putus ya," seru gadis itu sambil membantu menahan tali layangan. Namun, angin pagi yang tiba-tiba kencang membuat layangan itu melesat lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Tali layangan tersangkut di atas sebuah pagar tinggi di ujung halaman yang membatasi desa mereka dengan rumah mewah seorang bos tajir yang terkenal di kota. Gadis itu menatap layangan yang tersangkut dengan jantung berdebar. Ia tahu layangan itu bukan sekedar mainan, itu hadiah untuk adiknya yang sangat berarti bagi mereka. Mata adiknya memandang penuh harap, tanpa sadar bahwa momen kecil ini akan menjadi awal dari sebuah keberanian yang luar biasa. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di balik pagar tinggi itu, rumah mewah dengan atap berlapis emas dan jendela kaca besar tampak begitu menakutkan, seolah membentang tembok penghalang antara keberanian dan ketakutan. Namun, gadis itu sadar satu hal, demi adiknya, ia harus melakukan sesuatu. Layangan itu harus diambil, apapun resikonya. Hatinya bergumam, "Aku tidak peduli seberapa tinggi atau seberapa menakutkan rumah itu. Aku harus mengambilnya, demi adikku." Ia menatap adiknya yang tersenyum penuh percaya, dan rasa tanggung jawab itu menguatkan tekadnya. Semua rasa takut seolah tertelan oleh keberanian yang baru saja lahir dalam dirinya. Di sisi lain, rumah mewah itu tampak tenang, seolah tak menyadari bahwa di depannya, kisah keberanian dan ketulusan akan segera dimulai. Pohon-pohon besar di sekitarnya bergoyang pelan ditiup angin, seakan menyambut sebuah momen yang akan mengubah segalanya. Dari kejauhan, suara burung berkicau menambah kesan damai, kontras dengan ketegangan yang mulai menyelimuti gadis kecil itu. Gadis itu berdiri di ujung halaman, menatap layangan yang tersangkut di pagar rumah mewah itu. Jantungnya berdegup kencang, dan tangannya gemetar sedikit. Angin yang berhembus kini terasa lebih dingin, seakan mencoba menakut-nakutinya. Ia tahu pagar itu tinggi, rumah di baliknya besar dan megah, dan siapapun yang tinggal di sana pasti bukan orang sembarangan. Rasa takut mulai merayapi pikirannya. "Apa aku bisa melakukannya?" gumamnya dalam hati. Ia menoleh sebentar ke adiknya. Mata si adik penuh harap, polos tanpa menyadari ketegangan yang dirasakan kakaknya. Gadis itu merasakan campuran antara tanggung jawab, rasa sayang, dan sedikit rasa takut yang menggelitik. Layangan itu bukan hanya mainan, itu hadiah yang dibuat dengan susah payah, simbol kebahagiaan mereka. Jika layangan itu hilang atau putus, adiknya pasti akan sedih. Gadis itu duduk sebentar di rerumputan, menenangkan diri. Ia menarik napas panjang, mencoba menyusun strategi. Ia memikirkan segala kemungkinan. Jika ia gagal, jika bos rumah itu marah, jika ia jatuh. Namun di balik semua ketakutan itu, ada satu dorongan kuat yang tidak bisa diabaikan. Dorongan hati untuk melakukan yang benar demi adiknya. Ia membayangkan wajah adiknya yang tersenyum saat layangan itu berhasil diambil.
Bayangan itu begitu jelas sehingga rasa takutnya perlahan digantikan oleh keberanian. Ia menepuk lututnya, menenangkan tangan yang gemetar, dan berkata pada diri sendiri, "Aku harus mencoba. Aku tidak boleh menyerah." Di sekelilingnya suara angin, dedaunan, dan kicau burung seolah mendukung keberaniannya. Pagar tinggi itu tampak menantang, tetapi tekad gadis itu lebih besar daripada rasa takutnya. Ia mulai mengamati setiap celah, setiap tonjolan pada pagar yang bisa dijadikan pegangan. Ia memetakan jalur naik, seolah sedang menyiapkan rencana misi yang sulit namun penting. Setelah beberapa menit menenangkan diri dan mengumpulkan keberanian, gadis itu akhirnya membuat keputusan. Ia berdiri tegak, menatap layangan yang tersangkut, dan dengan suara hati yang mantap, ia berkata, "Aku akan melakukannya, demi adikku." Mata gadis itu kini penuh tekad. Tidak ada keraguan lagi, hanya keberanian murni yang siap diuji. Gadis itu berdiri di bawah bayangan pagar tinggi yang memisahkan rumah mewah itu dari halaman desanya. Detik-detik terasa lambat, seakan waktu menahan napas bersamanya. Matanya menatap permukaan pagar yang licin dan tinggi, mencoba menemukan setiap tonjolan dan celah yang bisa dijadikan pegangan. Rasa takut masih mengintai, tapi keberanian yang lahir dari kasih sayangnya kepada adik jauh lebih kuat. Ia menunduk sebentar, memeriksa tali layangan yang tersangkut. "Aku harus bisa mengambil ini," bisiknya. Hampir seperti mantra untuk menenangkan dirinya. Tangan kecilnya menggenggam tali layangan, merasakan teksturnya yang halus namun menegangkan, seolah benda itu menjadi jembatan antara rasa takut dan keberanian. Sekitar halaman terlihat tenang. Pepohonan besar bergoyang perlahan oleh angin, dan cahaya matahari menembus celah daun, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah. Suasana damai itu kontras dengan ketegangan yang dirasakan gadis itu. Ia menelan ludah, menyadari bahwa setiap langkah salah bisa membuatnya jatuh atau bahkan ketahuan oleh pemilik rumah. Dengan nafas yang teratur, ia mulai mempersiapkan diri. Ia menempatkan kakinya dengan hati-hati pada celah kecil pada pagar, merasakan tekstur dingin kayu dan logam. Tangan kiri menggenggam erat sisi pagar, sementara tangan kanan memegang tali layangan. Setiap gerakan harus tepat. Sekali slip saja, segala usaha akan sia-sia, dan rasa malu atau kemarahan pemilik rumah bisa menimpanya. Di dalam kepalanya, ia membayangkan berbagai skenario. Apa yang akan terjadi jika ia ketahuan? Bagaimana reaksi bos rumah itu? Rasa takut muncul lagi, tapi ia segera menepisnya. Ia mengingat senyum adiknya, mata polos yang penuh harap. Gambaran itu memberikan kekuatan luar biasa. Setiap ketakutan, setiap rasa ragu tiba-tiba terasa ringan dibandingkan dengan rasa tanggung jawabnya. Gadis itu mengatur nafas, menenangkan detak jantungnya yang memuncak. Ia menarik satu langkah mundur untuk mengukur jarak dan tinggi pagar, kemudian melompat sebentar untuk mencoba posisi tangan dan kakinya. "Aku bisa," gumamnya dengan suara lirih, penuh keyakinan. Matanya menatap layangan di atas, target yang harus dicapai. Sekali lagi ia menahan napas panjang, menyatukan keberanian dan strategi. Tangan dan kakinya bergerak bersamaan, mencoba keseimbangan sempurna. Ia tahu ini bukan sekedar memanjat pagar. Ini adalah ujian keberanian, ketelitian, dan ketulusan hati. Semua yang dilakukannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk adiknya, satu-satunya yang membuatnya rela menghadapi resiko yang menakutkan. Di saat itu, halaman yang sebelumnya tenang kini terasa penuh ketegangan. Angin meniup dedaunan, menciptakan suara lirih yang seperti menyemangati langkahnya. Bayangan gadis itu mulai naik perlahan di sisi pagar, tubuhnya menempel erat, mata fokus pada layangan yang tersangkut di atas. Setiap gerakan diatur dengan hati-hati, setiap langkah dihitung, dan setiap tarikan nafas adalah dorongan untuk terus maju. Gadis itu menatap ke atas, ke puncak pagar tinggi yang tampak menantang. Sinar matahari pagi kini memantul di permukaan logam dan kayu pagar, menciptakan bayangan yang berkilau dan seakan memperbesar rintangan di hadapannya. Jantungnya berdebar kencang, dan telapak tangannya mulai berkeringat. Setiap inci yang harus dicapai terasa seperti jarak yang mustahil, namun tekadnya jauh lebih besar dari rasa takut yang membelit. Ia mengangkat kaki kiri perlahan, menapaki tonjolan kecil pada pagar. Kemudian tangan kanan menggenggam sisi yang dingin dan kasar. Tubuhnya menempel erat, sementara nafasnya berirama, berusaha menenangkan detak jantung yang begitu cepat. Angin pagi menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan daun hijau,
sekaligus menambah ketegangan setiap gerakan. Dengan hati-hati, ia menatap ke bawah. Halaman di bawah tampak jauh, meski sebenarnya hanya beberapa meter. Rasa takut bergejolak dalam dadanya, tapi ia mengingat adiknya yang menunggu dengan mata penuh harap. Gambaran itu seakan memberikan energi baru, menggantikan rasa takut dengan keberanian yang murni. Setiap tarikan tangan, setiap langkah kaki harus diperhitungkan dengan tepat. Sekali salah pijak, tubuhnya bisa tergelincir dan jatuh. Namun gadis itu tetap maju, menatap layangan yang tersangkut seperti titik cahaya yang harus dicapai. Bayangan dirinya tergambar di permukaan logam pagar, seolah menjadi simbol perjuangan yang gigih. Tiba-tiba, suara dedaunan yang tergoyang angin terdengar lebih keras, seolah setiap gerakan menjadi sorotan drama pagi itu. Ia menahan nafas, merasakan adrenalin memuncak, dan mulai menarik tubuhnya ke atas. Tubuhnya menggantung, kaki mencari pijakan, tangan mencengkram pagar dengan kekuatan penuh. Setiap detik terasa begitu lama, seolah waktu berjalan lambat menunggu apakah ia akan berhasil atau gagal. Angin pagi meniup lebih kencang, mengibaskan rambutnya dan menambah ketegangan momen ini. Nafasnya tersengal-sengal, tangan terasa pegal, tapi tekadnya tak tergoyahkan. Setiap tarikan nafas adalah dorongan untuk terus maju. Ia memandang ke bawah sekali lagi, menilai jarak dan keseimbangan, sebelum akhirnya mulai menurunkan diri perlahan sambil memegang tali layangan. Setelah perjuangan yang menegangkan, gadis itu akhirnya berhasil mencapai puncak pagar. Tubuhnya menempel erat pada logam dingin, napasnya tersengal-sengal, dan tangan serta kakinya mulai pegal karena menahan berat badan di posisi yang sulit. Namun matanya langsung tertuju pada layangan yang tersangkut. Warna-warni cerahnya begitu kontras dengan permukaan pagar yang suram. Seolah layangan itu menantang dirinya. Ambillah aku jika berani. Angin pagi bertiup cukup kencang di atas pagar, mengibaskan rambutnya dan membuat keseimbangannya sedikit goyah. Ia menahan napas, menyesuaikan pijakan, dan mengatur genggaman tangan agar tidak tergelincir. Jantungnya berdebar begitu kencang, detakannya seolah bersaing dengan suara angin dan daun yang bergoyang. Setiap detik di puncak pagar terasa panjang, dan kesunyian di sekitarnya menambah ketegangan. Ia menoleh ke bawah sebentar, melihat halaman yang sebelumnya tampak aman kini terasa jauh. Adiknya menatap dari kejauhan dengan mata penuh harap, tanpa menyadari resiko yang sedang diambil kakaknya. Gambaran itu membakar keberanian dalam dirinya. Aku harus berhasil demi dia, gumamnya dalam hati, meneguhkan tekad. Saat ia mulai meraih tali layangan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di halaman rumah mewah itu. Suara itu berat, teratur, dan jelas milik seseorang yang tidak asing dengan halaman rumahnya. Gadis itu membeku, jantungnya serasa berhenti sejenak. Tubuhnya menegang, tangan mencengkram pagar lebih erat, dan matanya membelalak mencoba menangkap sosok yang mendekat. Bayangan seorang pria muncul di dekat jendela besar, menatap ke arahnya dengan ekspresi tercampur antara kaget dan penasaran. Pagi yang damai berubah seketika menjadi momen menegangkan. Gadis itu merasa takut, tidak hanya karena ketinggian, tetapi juga karena resiko dimarahi atau bahkan dikejar pemilik rumah. Napasnya tersengal-sengal, namun ia tetap menahan diri agar tidak bergerak terlalu cepat. Hatinya berdebar dan seluruh tubuhnya tegang. Setiap gerakan harus diperhitungkan, setiap langkah kecil bisa membuatnya jatuh atau ketahuan. Layangan yang tadinya menjadi pusat perhatiannya, kini seolah menjadi simbol keberanian sekaligus resiko. Ia tahu, satu gerakan salah dan konsekuensinya bisa sangat besar. Meski takut, ia mengingat wajah adiknya yang polos dan penuh harap. Energi itu seketika menguatkan tekadnya. Dengan perlahan, ia mulai menarik tali layangan ke arahnya, memastikan tetap seimbang di atas pagar. Jantungnya berdebar, napasnya tersengal, dan tangan yang memegang tali layangan mulai terasa pegal. Namun tekadnya jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Di saat itu juga, sosok pria yang baru muncul menatapnya dengan heran, seakan tidak percaya melihat gadis kecil berani di atas pagar rumah mewahnya. Mata mereka bertemu untuk sesaat, menciptakan momen yang penuh ketegangan dan rasa penasaran. Gadis itu menahan napas, dan perlahan ia meraih layangan yang tersangkut, sementara dunia di sekitarnya seakan berhenti sejenak. Gadis itu masih menggenggam tali layangan dengan tangan gemetar. Tubuhnya menempel erat pada pagar tinggi. Mata besar dan penuh ketegangan menatap sosok pria yang kini berdiri tepat di bawahnya.
Pria itu, pemilik rumah, memperlihatkan ekspresi tercampur antara kaget, marah, dan penasaran. Jantung gadis itu berdebar lebih kencang daripada sebelumnya. Ia tahu, satu gerakan salah bisa membuatnya jatuh atau mendapat amarah sang pemilik rumah. Kamu? Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Suara pria itu terdengar tegas, namun tidak sepenuhnya marah. Nada suaranya membuat gadis itu tersentak. Tubuhnya seakan membeku di atas pagar. Tali layangan di tangan gemetar seiring ketegangan yang menyelimuti momen itu. Gadis itu menelan ludah, mencoba menjawab, tapi suaranya tercekak di tenggorokan. Akhirnya, dengan suara lirih, ia menjawab, Saya hanya ingin mengambil layangan adik saya yang tersangkut di sini." Kata-katanya terdengar ragu namun tulus. Mata pria itu menatapnya lebih dekat, memperhatikan wajah polos dan takut gadis itu. Sejenak suasana tegang berubah menjadi rasa penasaran. Ada sesuatu dalam cara gadis itu menatapnya, ketulusan yang sulit disembunyikan. Pria itu melangkah maju, berhenti tepat di bawahnya, dan mengamati gerak-gerik gadis itu dengan hati-hati. "Kamu tahu rumah ini milik saya, dan memanjat pagar tanpa izin itu berbahaya kan?" ucapnya, sedikit melunakkan nada marahnya. Gadis itu mengangguk cepat, gemetar, tapi masih menggenggam tali layangan dengan erat. Ia merasa bersalah, namun keberaniannya tetap kuat. "Kenapa kamu sampai nekat melakukan ini?" tanya pria itu, sekarang dengan nada sedikit lebih lembut. Gadis itu menelan ludah, dan dalam sekejap, wajah adiknya muncul dalam pikirannya. Mata polos penuh harap, senyum sederhana tapi sangat berarti. Ia menjawab, "Karena ini hadiah untuk adik saya tidak ingin dia sedih." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi penuh ketulusan dan keberanian. Pria itu menatapnya diam, kemudian tersenyum tipis tanpa disadari. Marahnya yang semula tampak menguap digantikan oleh rasa kagum. Gadis kecil ini dengan tubuh mungil dan hati yang besar, berani menghadapi resiko demi orang yang dicintainya. Ia menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Kamu benar-benar berani dan jujur, itu jarang terjadi." Gadis itu masih menempel di pagar, napasnya tersengal, tangan pegal, tapi rasa takutnya sedikit berkurang. Ada kehangatan aneh yang muncul dari tatapan pria itu, bukan marah, melainkan rasa terpesona dan penasaran. "Baiklah," ucap pria itu akhirnya, "tetapi turunlah dengan hati-hati, aku akan menolongmu." Detik itu ketegangan yang selama ini menyelimuti pagi berubah menjadi momen haru. Gadis itu merasa lega sekaligus cemas, tapi kehadiran pria itu di bawahnya memberinya rasa aman. Ia menoleh sekali lagi pada layangan, tersenyum tipis, lalu perlahan-lahan mulai menurunkan tubuh. Pria itu berdiri di halaman rumah mewahnya, menatap gadis kecil yang masih menempel di pagar dengan napas tersengal-sengal. Awalnya, rasa marah dan kaget mendominasi pikirannya. Bagaimana mungkin seorang anak kecil berani memanjat pagar rumahnya sendiri, rumah yang dikenal sebagai simbol kekayaannya. Namun, saat menatap wajah gadis itu, mata besar yang dipenuhi ketulusan dan keberanian, tangan yang gemetar namun tetap memegang layangan dengan erat, kemarahan itu perlahan mulai mencair. Ia mengerja beberapa kali, mencoba mencerna kejadian yang baru saja berlangsung. Jujur saja, ia jarang sekali melihat keberanian seperti itu. Tidak hanya nekat, gadis ini juga memiliki tujuan yang sangat murni. Hadiah untuk adiknya, sesuatu yang sederhana namun bernilai tinggi bagi keluarga mereka. Di mata bos itu, ada kombinasi keberanian dan ketulusan yang sulit ia abaikan. "Wow," gumamnya pelan, hampir tidak disadari. Suara itu bukan lagi tegas atau marah, melainkan setengah tak percaya. Ia menatap gadis itu lebih lama, memperhatikan setiap gerakan, setiap ekspresi. Ada sesuatu dalam ketulusan gadis itu yang menyentuh sisi emosionalnya, sesuatu yang biasanya tidak bisa dibeli dengan kekayaan atau kemewahan rumah ini. Gadis itu meskipun masih menempel di pagar dengan sedikit gemetar, mulai merasakan perubahan suasana. Matanya yang awalnya takut, kini melihat pria itu dengan rasa penasaran. Ada senyum tipis di wajahnya, tanda bahwa gadis itu memahami bahwa kemarahannya tidak sekuat yang ia bayangkan sebelumnya. Ia menunduk sedikit, masih memegang layangan, menunggu reaksi selanjutnya. Pria itu menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia sadar, kemarahan awalnya hanyalah respons otomatis terhadap situasi yang tidak biasa. Namun kekaguman mulai muncul, perlahan tapi pasti. "Kamu benar-benar berani," katanya sambil tersenyum tipis. "Dan jujur, itu jarang sekali kulihat pada seseorang seumurmu."
Gadis itu menatap pria itu, ragu-ragu, lalu membalas senyum tipisnya. Ia merasa lega, sekaligus heran dengan perubahan ekspresi pria yang awalnya tampak marah itu. Napasnya masih tersengal-sengal, tangan pegal, tapi ada rasa aman yang baru muncul, sebuah perasaan yang aneh dan hangat. Bos rumah itu melangkah lebih dekat, tetap memperhatikan keseimbangan gadis itu di pagar. Ia mengelurkan tangan, siap menolong jika gadis itu kehilangan pijakan. Ia mengucapkan saat menatap mata gadis itu. Kamu berhasil mengambil layangan itu dengan keberanianmu. Tapi ingat, keberanian tidak selalu datang tanpa resiko. Aku harus memastikan kamu aman. Gadis itu mengangguk, menerima bantuan yang ditawarkan dengan hati-hati. Ia mulai menurunkan dirinya dengan perlahan, merasa lega setiap kali kakinya menapak pada sisi pagar yang lebih rendah. Setiap gerakan mereka terasa lambat dan dramatis, seolah waktu berhenti untuk menyaksikan momen ini. Saat kakinya akhirnya menjejak tanah, bos itu tersenyum hangat, menyadari sesuatu yang tidak ia duga. Keberanian seorang gadis kecil mampu mengubah persepsinya tentang orang-orang di sekitarnya. Ia merasakan ketertarikan terselubung, bukan sekedar kekaguman, tapi rasa penasaran dan rasa hormat yang mendalam terhadap karakter gadis itu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, gadis itu mulai menurunkan tubuhnya dengan hati-hati dari puncak pagar. Tangan bos itu tetap terulur, siap menangkap jika ada slip atau kehilangan keseimbangan. Napas gadis itu masih tersengal-sengal dan tubuhnya pegal, tapi ada rasa lega yang perlahan mengalir saat kakinya akhirnya menapak tanah. Detik itu, rasa takut dan tegangan pagi itu mulai memudar, digantikan dengan kehangatan yang aneh dan menenangkan. Bos rumah itu tersenyum tipis, menatap gadis kecil di depannya. Ia mengamati ekspresi polos gadis itu, wajah yang penuh ketulusan dan keberanian. Layangan di tangan gadis itu kini terlihat lebih berharga daripada sebelumnya. Bagi gadis itu, benda kecil itu memiliki makna besar, simbol perjuangan, cinta, dan tanggung jawab terhadap adiknya. Baiklah, kamu berhasil, ucap bos itu sambil menepuk bahunya dengan lembut, bukan dengan nada marah, tapi seolah memberi pujian. Gadis itu menatapnya, terkejut dengan nada hangat yang tidak ia duga. Matanya berkilau, setengah lega, setengah tak percaya. Ia merasa aman meskipun sebelumnya berada di momen paling menegangkan dalam hidupnya. Bos itu menunduk, memeriksa tali layangan yang kini tergenggam di tangan gadis itu. "Ini layangan milik adikmu kan?" tanyanya lembut. Gadis itu mengangguk, suara lirihnya terdengar. "Ya pak, saya tidak ingin dia sedih." Seketika, sesuatu dalam diri pria itu tersentuh. Ia tidak hanya kagum pada keberanian gadis itu, tapi juga pada rasa cinta dan tanggung jawabnya terhadap adiknya. "Kalau begitu, ayo, aku bantu kamu membawanya pulang dengan aman," kata bos itu sambil tersenyum. Ia memimpin gadis itu melewati halaman dengan hati-hati, memastikan ia tidak terpeleset atau tersandung. Gadis itu berjalan pelan, masih menatap layangan yang kini menjadi simbol keberanian sekaligus keberhasilan misi kecilnya. Setelah beberapa langkah, mereka berdiri di bawah pohon besar yang menaungi halaman. Bos itu menatap gadis itu, kali ini dengan ekspresi lebih lembut dan penuh rasa ingin tahu. "Kamu tahu, jarang sekali ada orang yang berani mengambil resiko seperti ini. Dan keberanianmu itu luar biasa. Aku bahkan sampai kagum." Gadis itu menatap pria itu, ragu-ragu lalu membalas senyum tipisnya. Ia merasa lega sekaligus heran dengan perubahan ekspresi pria yang awalnya tampak marah itu. Napasnya masih tersengal-sengal, tangan pegal, tapi ada rasa aman yang baru muncul, sebuah perasaan yang aneh dan hangat. Bos rumah itu kemudian membuka pintu rumahnya dan berkata, "Kalau kamu mau duduk sebentar, aku akan membuatkan minum hangat untukmu. Hari ini pastinya berat bagimu kan?" Gadis itu menatapnya dengan mata besar dan ragu-ragu, lalu perlahan mengangguk. Suasana menjadi hangat dan tenang. Gadis itu duduk di bangku kayu kecil di halaman rumah mewah, masih memegangi layangan yang kini aman di tangannya. Napasnya mulai normal, tapi tubuhnya masih terasa lelah. Di depannya, bos rumah itu berdiri santai, menatapnya dengan mata yang tampak lembut dan penuh rasa ingin tahu. Pagi yang sebelumnya dipenuhi ketegangan, kini berubah menjadi suasana hangat, seolah dunia berhenti sejenak untuk menyaksikan pertemuan tak terduga ini. "Jadi, adikmu sangat menyukai layangan ini ya?" tanya bos itu dengan nada lembut, mencoba memulai percakapan. Gadis itu mengangguk, senyum tipis muncul di wajahnya. "Iya pak, ini hadiah buatnya. Dia selalu ingin punya layangan ini, tapi kami tidak punya cukup uang untuk membelinya. Jadi aku berusaha membelikan sendiri," jawabnya dengan suara lirik. Kata-katanya sederhana, tapi syarat dengan kejujuran dan ketulusan hati. Bos itu tersenyum, sedikit terenyuh. Ia tidak menyangka, di balik keberanian gadis kecil itu, ada kisah perjuangan yang begitu tulus. "Aku mengerti sekarang.
kenapa kamu nekat memanjat pagar rumahku? Itu karena cinta dan tanggung jawabmu terhadap adikmu. Jarang sekali aku melihat keberanian yang begitu murni. Ucapnya, nada suaranya kini sepenuhnya hangat. Gadis itu menunduk, sedikit malu, tapi hatinya terasa lega. Ia merasa dihargai, bukan hanya karena keberaniannya, tapi juga karena ada orang yang mau mendengarkan ceritanya. "Terima kasih, Pak. Aku hanya ingin adikku bahagia," katanya sambil tersenyum tipis. Mereka duduk beberapa langkah dari pagar, menghadap halaman yang luas. Pohon-pohon besar menari pelan ditiup angin, dan sinar matahari menembus celah daun, menciptakan bayangan yang menenangkan. Suasana itu begitu damai, kontras dengan ketegangan beberapa menit sebelumnya. Bos itu menatap gadis itu dengan rasa penasaran yang makin dalam. Ia ingin tahu lebih banyak tentang gadis kecil di depannya, tentang keluarga, kehidupan sehari-hari, dan mimpi-mimpi sederhana yang dimilikinya. "Ngomong-ngomong, kamu tinggal di dekat sini ya?" tanya bos itu. Gadis itu mengangguk. "Iya, Pak. Rumah kami di ujung desa. Kami hidup sederhana tapi bahagia." Kata-katanya tulus dan bos itu bisa merasakan ketulusan itu menembus ke hatinya. Ia tersenyum tipis, merasa tergerak oleh kehidupan sederhana yang begitu berbeda dari dunia mewah yang ia kenal. Percakapan mereka terus mengalir, dari hal-hal sederhana tentang sekolah dan hobi, hingga kisah kecil tentang adiknya. Gadis itu bercerita tentang bagaimana mereka selalu berbagi mimpi dan harapan, tentang kebahagiaan sederhana yang kadang terlupakan oleh orang dewasa. Bos itu mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, sesekali mengangguk. Ada kekaguman yang perlahan tumbuh, bukan hanya pada keberanian gadis itu, tapi juga pada cara ia menghargai keluarga dan hal-hal kecil dalam hidup. Setelah beberapa menit, bos itu berkata, "Kamu tahu, tidak banyak orang yang memiliki keberanian dan ketulusan sepertimu. Aku terkesan, sungguh." Gadis itu menatapnya dengan mata besar, sedikit terkejut, tapi hatinya terasa hangat. Kata-kata itu bukan sekedar pujian, itu adalah pengakuan yang membuatnya merasa dihargai dan dimengerti. Setelah beberapa menit duduk dan berbincang, suasana menjadi lebih tenang dan hangat. Gadis itu mulai merasa nyaman, walaupun tubuhnya masih pegal setelah perjuangan memanjat pagar. Ia menatap layangan yang kini berada di tangannya, simbol kecil dari keberanian, ketulusan, dan perjuangannya demi adiknya. Namun, yang membuat hatinya berdebar bukan hanya layangan itu, melainkan tatapan lembut sang bos yang seakan menyelami setiap cerita yang ia bagi. Bos itu duduk di bangku di dekat gadis, tersenyum tipis dan berkata, "Kamu tahu, tidak semua orang memiliki keberanian seperti ini. Jarang sekali aku melihat seseorang yang begitu berani dan tulus. Aku benar-benar terkesan padamu." Kata-katanya sederhana, namun penuh arti. Gadis itu menunduk, sedikit malu, tapi hatinya hangat. Ia menyadari bahwa keberanian dan ketulusannya dihargai bukan hanya dianggap nekat atau berani tanpa tujuan. Lalu, bos itu berdiri sejenak berjalan ke dalam rumah dan kembali membawa sebuah kotak kecil yang dibungkus dengan kertas warna-warni. Mata gadis itu berbinar, penuh rasa penasaran. Ini untukmu," kata bos itu sambil meletakkan kotak di depan gadis. "Bukan hadiah mewah, tapi ini sesuatu yang bisa mengingatkanmu bahwa keberanian dan ketulusan selalu dihargai." Gadis itu perlahan membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa benda sederhana namun bermakna. Sebuah gantungan kecil berbentuk layangan, sebuah buku catatan mini untuk menulis mimpi, dan seutas tali warna-warni yang mirip dengan layangan yang baru saja ia ambil. Gadis itu menatapnya dengan mata berkasa-kasa. Ia tersenyum, hampir menahan air mata haru. "Terima kasih, Pak. Ini sangat berarti bagi saya," ucapnya lirih. Bos itu tersenyum hangat, menatap gadis itu dengan penuh kekaguman. Ia menyadari bahwa hadiah sederhana ini bukan sekedar benda, tapi simbol pengakuan atas keberanian dan ketulusan hati gadis kecil ini. "Kamu pantas mendapatkannya, bukan karena aku ingin memuji, tapi karena aku benar-benar kagum dengan siapa kamu." Momen itu terasa begitu magis. Angin pagi yang semula dingin kini seolah membawa kehangatan. Dedaunan bergoyang lembut dan sinar matahari menembus celah-celah pepohonan, menciptakan bayangan yang menenangkan. Gadis itu menatap bos itu dengan rasa terima kasih yang mendalam. Semua ketegangan, rasa takut, dan perjuangan yang dilaluinya terasa sepadan. Di sela-sela momen itu, gadis itu menyadari sesuatu yang indah. Keberanian, ketulusan, dan niat baik selalu menemukan jalan untuk dihargai. Bukan hanya membuat adiknya bahagia, tetapi juga mampu menyentuh hati orang lain, bahkan seseorang yang sebelumnya tampak dingin dan sulit terkesan. Bos itu kemudian menepuk bahu gadis itu dengan lembut dan berkata, "Ingat, apa yang kamu lakukan hari ini menunjukkan bahwa kebaikan dan keberanian bisa membuat perbedaan sekecil apapun. Jangan pernah takut untuk melakukan yang benar.
Kata-kata itu menusuk hati gadis itu, memberikan rasa percaya diri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah momen hangat itu, gadis itu berdiri perlahan, masih memegangi layangan yang kini terasa lebih berharga dari sebelumnya. Napasnya mulai tenang, tubuhnya lelah, tetapi hatinya dipenuhi rasa bangga dan lega. Ia menyadari bahwa keberanian dan ketulusannya bukan hanya menyelamatkan hadiah untuk adiknya, tetapi juga menyentuh hati seseorang yang sebelumnya tampak dingin dan tak mudah terkesan. Bos rumah itu berdiri di sampingnya, tersenyum hangat. Ia menatap gadis itu dengan penuh kekaguman, tidak hanya pada keberanian fisik yang ditunjukkan gadis itu, tetapi juga pada ketulusan hatinya. "Kamu tahu," katanya perlahan, "dari apa yang kamu lakukan hari ini, aku belajar sesuatu juga. Kadang, hal-hal sederhana yang dilakukan dengan ketulusan bisa lebih berharga daripada semua harta di dunia ini." Gadis itu menatapnya, matanya berbinar. Ia merasakan betapa kata-kata bos itu tidak hanya untuknya, tetapi juga menjadi pelajaran berharga tentang hidup. Bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, tetapi juga tentang bertindak benar demi orang yang kita cintai, meski harus menghadapi resiko dan ketakutan. "Dan kamu juga mengingatkanku," lanjut bos itu, "bahwa kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari ukuran kekayaan atau penampilan. Keberanian dan ketulusan hati sering muncul dari tempat yang paling sederhana." Gadis itu tersenyum, menyadari bahwa pertemuan pagi ini telah membuka matanya tentang pentingnya ketulusan, keberanian, dan rasa empati. Mereka berdua duduk sebentar di bangku halaman, menikmati hangatnya sinar matahari pagi yang menembus dedaunan. Angin pelan berhembus, membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga yang mulai bermekaran. Suasana itu begitu damai, kontras dengan ketegangan yang mereka lalui beberapa jam sebelumnya. Semua terasa seolah memberi waktu untuk merenung, menghargai keberanian dan kebaikan hati. Bos rumah itu kemudian berdiri, menepuk bahu gadis itu dengan lembut. "Ingatlah, keberanian dan ketulusanmu hari ini akan selalu diingat. Jangan pernah ragu untuk melakukan yang benar, sekecil apapun itu. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu." Kata-kata itu terasa hangat, dan gadis itu tersenyum lebar, merasa bangga dan terinspirasi. Setelah semua yang terjadi pagi itu, gadis itu berdiri di halaman rumah mewah dengan layangan di tangannya. Napasnya sudah tenang, tubuhnya lelah, tapi hatinya penuh dengan rasa bangga dan lega. Setiap detik perjuangan memanjat pagar, setiap tarikan napas saat berada di puncak, dan setiap tatapan yang ia terima dari bos rumah itu, semuanya kini menjadi kenangan yang tak terlupakan. Ia menatap adiknya yang menunggu di rumah mereka, membayangkan senyum bahagia yang akan muncul begitu layangan itu kembali. Di matanya, itu bukan sekadar mainan. Layangan itu adalah simbol dari keberanian, ketulusan dan cinta yang tulus antar saudara. Ia menyadari bahwa tindakan kecil namun tulus bisa membawa kebahagiaan besar, bukan hanya bagi orang yang dicintai, tapi juga bagi diri sendiri. Gadis itu menunduk sedikit, tersenyum dan berkata lirih dalam hati, "Aku berhasil, dan aku belajar bahwa keberanian itu bukan sekadar menaklukkan ketakutan, tapi juga tentang melakukan hal yang benar walaupun sulit." Kata-kata itu menggema dalam dirinya, memberikan rasa percaya diri dan keyakinan untuk menghadapi tantangan lain di masa depan. Bos rumah itu berkata dengan suara hangat, "Ingatlah, keberanianmu hari ini bukan hanya mengembalikan layangan, tapi juga mengajarkan aku sesuatu, bahwa kebaikan, ketulusan dan keberanian bisa mengubah pandangan orang, menyentuh hati dan menciptakan hubungan yang tulus." Gadis itu tersenyum, merasa kata-kata itu bukan sekadar pujian, tapi pengakuan yang membuat hatinya berbunga-bunga. Sebelum berpisah, gadis itu menatap bos itu sekali lagi, dan hatinya penuh dengan rasa hormat serta terima kasih. Ia menyadari bahwa keberanian yang ia tunjukkan pagi itu telah membuka pintu yang tak pernah ia bayangkan. Pintu untuk memahami dunia, untuk menginspirasi orang lain, dan untuk belajar bahwa tindakan tulus selalu memiliki dampak besar. Setelah momen hangat itu, gadis itu berdiri perlahan, masih memegangi layangan yang kini terasa lebih berharga dari sebelumnya. Nafasnya mulai tenang, tubuhnya lelah, tetapi hatinya dipenuhi rasa bangga dan lega. Ia menyadari bahwa keberanian dan ketulusannya bukan hanya menyelamatkan hadiah untuk adiknya, tetapi juga menyentuh hati seseorang yang sebelumnya tampak dingin dan tak mudah terkesan. Bos rumah itu berdiri di sampingnya, tersenyum hangat.
Ia menatap gadis itu dengan penuh kekaguman, tidak hanya pada keberanian fisik yang ditunjukkan gadis itu, tetapi juga pada ketulusan hatinya. "Kamu tahu," katanya perlahan, "dari apa yang kamu lakukan hari ini, aku belajar sesuatu juga. Kadang hal-hal sederhana yang dilakukan dengan ketulusan bisa lebih berharga daripada semua harta di dunia ini." Gadis itu menatapnya, matanya berbinar. Ia merasakan betapa kata-kata bos itu tidak hanya untuknya, tetapi juga menjadi pelajaran berharga tentang hidup. Bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, tetapi juga tentang bertindak benar demi orang yang kita cintai, meski harus menghadapi resiko dan ketakutan. Dan kamu juga mengingatkanku bahwa kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari ukuran kekayaan atau penampilan. Keberanian dan ketulusan hati sering muncul dari tempat yang paling sederhana. Gadis itu tersenyum, menyadari bahwa pertemuan pagi ini telah membuka matanya tentang pentingnya ketulusan, keberanian, dan rasa empati. Mereka berdua duduk sebentar di bangku halaman, menikmati hangatnya sinar matahari pagi yang menembus dedaunan. Angin pelan berhembus membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga yang mulai bermekaran. Suasana itu begitu damai, kontras dengan ketegangan yang mereka lalui beberapa jam sebelumnya. Semua terasa seolah memberi waktu untuk merenung, menghargai keberanian dan kebaikan hati. Gadis itu menatap layangan yang kini menjadi simbol perjuangan dan keberaniannya. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang diambil, sekecil apapun bisa membawa perubahan. Bahwa keberanian untuk melakukan hal yang benar, walaupun tampak menakutkan, selalu memiliki dampak positif, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Bos rumah itu kemudian berdiri, menepuk bahu gadis itu dengan lembut. "Ingatlah, keberanian dan ketulusanmu hari ini akan selalu diingat. Jangan pernah ragu untuk melakukan yang benar, sekecil apapun itu. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu." Kata-kata itu terasa hangat, dan gadis itu tersenyum lebar, merasa bangga dan terinspirasi. Setelah semua yang terjadi pagi itu, gadis itu berdiri di halaman rumah mewah dengan layangan di tangannya. Nafasnya sudah tenang, tubuhnya lelah, tetapi hatinya penuh dengan rasa bangga dan lega. Setiap detik perjuangan memanjat pagar, setiap tarikan nafas saat berada di puncak, dan setiap tatapan yang ia terima dari bos rumah itu, semuanya kini menjadi kenangan yang tak terlupakan. Ia menatap adiknya yang menunggu di rumah mereka, membayangkan senyum bahagia yang akan muncul begitu layangan itu kembali. Di matanya, itu bukan sekedar mainan. Layangan itu adalah simbol dari keberanian, ketulusan, dan cinta yang tulus antar saudara. Ia menyadari bahwa tindakan kecil namun tulus bisa membawa kebahagiaan besar, bukan hanya bagi orang yang dicintai, tetapi juga bagi diri sendiri. Di sisi lain, bos rumah mewah itu menatap gadis kecil itu dengan mata yang berbeda dari sebelumnya. Kekaguman dan rasa hormat kini mengisi hatinya. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa hari ini ia telah belajar sesuatu yang berharga. Keberanian dan ketulusan hati tidak mengenal usia, status, atau kekayaan. Bahkan tindakan sekecil apapun, jika dilakukan dengan niat yang tulus, mampu menyentuh hati orang lain dan membuat dunia lebih hangat. Gadis itu menunduk sedikit, tersenyum dan berkata lirih dalam hati, "Aku berhasil, dan aku belajar bahwa keberanian itu bukan sekedar menaklukkan ketakutan, tapi juga tentang melakukan hal yang benar walaupun sulit." Kata-kata itu menggema dalam dirinya, memberikan rasa percaya diri dan keyakinan untuk menghadapi tantangan lain di masa depan. Pagi itu, angin berhembus lembut, dedaunan bergoyang pelan, dan sinar matahari menembus celah-celah pohon. Semuanya seolah memberi penghormatan pada keberanian gadis itu dan ketulusan hatinya. Layangan yang kini kembali ke tangan gadis itu bersinar lebih indah daripada sebelumnya, seakan menyimpan semua cerita perjuangan, ketakutan, keberanian, dan pelajaran moral yang baru saja ia alami. Bos rumah itu kemudian berdiri, menepuk bahu gadis itu dengan lembut. "Ingatlah, keberanian dan ketulusanmu hari ini bukan hanya mengembalikan layangan, tapi juga mengajarkanku sesuatu, bahwa kebaikan, ketulusan, dan keberanian bisa mengubah pandangan orang, menyentuh hati dan menciptakan hubungan yang tulus." Gadis itu tersenyum, merasa kata-kata itu bukan sekedar pujian, tapi pengakuan yang membuat hatinya berbunga-bunga. Sebelum berpisah, gadis itu menatap bos itu sekali lagi, dan hatinya penuh dengan rasa hormat dan terima kasih. Ia menyadari bahwa keberanian yang ia tunjukkan pagi itu telah membuka pintu yang tak pernah ia bayangkan. Pintu untuk memahami dunia, untuk menginspirasi orang lain, dan untuk belajar bahwa tindakan tulus selalu memiliki dampak besar. Demikianlah kisah pagi ini tentang seorang gadis kecil yang berani menghadapi ketakutan,
demi kebahagiaan adiknya, dan bagaimana keberanian serta ketulusan hati mampu menyentuh orang-orang di sekitarnya. Dari memanjat pagar rumah mewah hingga menghadapi resiko yang menegangkan, gadis ini telah membuktikan bahwa tindakan kecil yang dilakukan dengan hati tulus bisa membawa perubahan besar. Kisah ini bukan sekedar tentang layangan atau rumah mewah. Ini tentang keberanian, ketulusan, dan cinta yang sederhana tapi luar biasa. Bahwa setiap kita, tidak peduli usia, status, atau latar belakang, bisa membuat dunia di sekitar kita menjadi lebih baik melalui tindakan tulus. Keberanian untuk melakukan hal yang benar, ketulusan untuk membantu orang lain, dan cinta yang murni, semua itu adalah pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Kami berharap kisah ini bisa menginspirasi kalian semua untuk selalu bertindak dengan hati tulus, berani menghadapi tantangan, dan peduli pada orang-orang tercinta. Ingatlah, hal-hal kecil yang dilakukan dengan ketulusan seringkali memiliki dampak besar yang tak terduga. Sama seperti gadis kecil ini yang mengubah pagi biasa menjadi momen yang tak terlupakan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar selalu mendapatkan cerita inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten menarik dan penuh inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan pernah takut untuk berani, tulus, dan peduli. Karena setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang baik bisa mengubah dunia sekecil apapun itu. Tetap semangat, tetap inspiratif, dan jadilah pribadi yang membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar kalian.